Pagi, teman-teman. Oke. Oke, sudah ada. Teman-teman boleh rename sesuai namanya ya. Kami tahu nanti ini siapa, yang ini siapa gitu. Oke, udah ada. Ini S itu namanya cuma S itu siapa tuh? Yang pakai jilbab putih. Coba namanya siapa? Di rename ya. Terus ada Christine Victory, ada Gwen, Maxwell, Alvaro, Andra, KHL. KHL-nya siapa nih? Marit sama Mariza. Oke. Ya boleh dong teman-teman yang lain untuk on cam juga bareng Miss sama sama teman-temannya juga nih. Oke, Maxwell. Berarti udah ada 8 orang nih. Oke, satu orangnya nggak ada, berarti kita tinggal tunggu 2 orang lagi. Oke, sudah on cam semua. Oke, teman-teman jangan lupa untuk namanya di rename ya, biar nanti Miss bisa tahu ini siapa aja gitu. Oke, kayak nama panggilannya aja nggak apa-apa, sesuai nama panggilannya aja nggak apa-apa gitu. Oke, ini udah ada nih. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya teman-teman hari ini, pagi ini? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Berarti ini teman-teman lagi pada libur ya? Kalau Sabtu libur sekolah, bener kan? Enggak, udah sekolah Oh, akunya. oh, kalau Mariza udah sekolah, tapi Sabtu libur kan ya? Iya, Oh, oke, setiap Sabtu libur kan? Sama kan semuanya? Oke, oke teman-teman semuanya. Kalau Mariza berarti minggu ini udah mulai sekolah ya, di hari Senin kemarin ya? iya. Oke, kalau teman-teman yang lain, sekolahnya mulainya kapan? Ada yang belum sekolah nggak? Ada yang belum mulai nggak? Oke, sebentar ya. Sebentar, Miss mau bantu dulu. Kayaknya ada yang kesusahan nih. Mbak, sebentar ya. Oke. Hmm, ya. Berarti udah sekolahnya bareng-bareng ya di hari Minggu ini semua ya? Bener ya? Oke, berarti udah banyak nih, ada 8 orang. Oke, kalau gitu selagi kita nunggu teman-teman yang lain, karena kita baru kelas pertama, kelas baru, dan ada nggak yang udah pernah ketemu sama Miss? Ada yang udah pernah ketemu? Oke, belum ada ya. Oke, oke, jadi Miss kita akan kenalan dulu nih teman-teman. Karena kan teman-teman yang lainnya juga belum pada kenal nih sama eh, teman-teman yang lain. Jadi kita kenalan kenalan dulu biar nanti teman-teman bisa bisa tahu di sini bareng Miss siapa dan juga teman-temannya ada siapa aja gitu. Jadi Miss akan kenalan lebih dulu. Perkenalkan, nama Miss Miranda. Jadi teman-teman boleh panggil Miss Mira atau Miss Miranda atau mungkin pakai kakak aja juga boleh. Kalau kayaknya Miss lihat umurnya nggak jauh ya. Rata-rata kayaknya SMP ya ini ya, rata-rata ya. Ada yang SMA nggak? Ada yang SMA nggak? Oke, Max SMA ya. SMA kelas 1 Max. Kelas 2 Kak. Oh, kelas 2. Oh, kalau gitu panggil kakak aja ya. Misalkan rename. Kalau gitu nggak mau. Kalau dipanggil Miss. Soalnya eh deket kok umurnya. Oke, kita panggil kakak aja di kelas, oke? Jadi teman-teman boleh panggil Kak Mira atau Kak Miranda, boleh senyamannya teman-teman gitu. Nah sekarang kakak tinggalnya di Jogja, ada yang udah pernah ke Jogja belum? Oke, Syifa ya ini ya? Oke, kakak bantu rename ya Syifa ya. Oke, Syifa pernah ke Jogja ngapain tuh Syifa? Jalan-jalan Oh jalan-jalan sama keluarga atau study tour? sama keluarga. Oh sama keluarga, kapan tuh? Udah lama sih aku lupa. Udah lama. Enak, seru nggak di Jogja menurut Syifa? Seru. Seru, oke. Kalau yang lain ada yang pernah ke Jogja belum? Oke, nggak ada ya. Nanti kapan-kapan kalau bisa main ke Jogja ya. Oke, Kristen pernah ke Jogja? Pernah. Aku pernah. Kapan tuh? Em, 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu liburan sama keluarga atau study tour? Liburan sama keluarga. Oh, liburan. Oke, udah kemana aja kemarin ke Jogjanya? Coba masih ingat nggak? Kayaknya kemarin tuh di Jogjanya kayaknya ke staycation sama kayak paling kalau dulu tuh pernah ke Malioboro sama ke Oh,
Mana lagi ya? Lupa. Ke Candi Prambanan pergi nggak? Oh pernah Iya. iya sama ke Borobudur ya. Oh iya bener kalau Borobudur Mm-mm. deket ya Magelang ya. Oke, jadi kakak tinggalnya di Jogja gitu. Jadi di sini kakak Eh, akan gimana? nggak jadi. Jadi di sini Maaf. kakak akan nemenin teman-teman untuk kita ada di kelas AI, benar kan? Teman-teman nggak ada yang salah kelas kan? Benar ya. Jadi kita akan belajar tentang AI. Tapi kakak disclaimer dulu dari awal. Jadi di sini kita bukan 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 menciptakan. Kita belajar bukan untuk menciptakan karena kalau kita menciptakan AI itu levelnya sudah beda lagi. Nanti mungkin akan di bangku perkuliahan baru akan di kalau mau teman-teman untuk menciptakan AI. Jadi di sini kita akan manfaat apa itu AI, manfaat cara penggunaannya gimana, terus apa aja sih yang bisa kita buat di AI gitu. Jadi bukan untuk ngeciptain. Misalnya kan banyak nih AI kayak teman-teman AI apa aja ya? Contohnya kayak robot itu kan bisa dibilang ada AI-nya kan. Nah, teman-teman mikir kita akan ciptain robot di AI, bukan gitu. Bukan gitu ya. Oke, teman-teman, kakak disclaimer dulu dari awal. Jadi kita akan belajar apa itu manfaatnya, apa itu AI, terus cara penggunaannya gimana gitu untuk kehidupan sehari-hari dan juga bantu kita saat belajar. Tapi di sini kita juga nanti akan sedikit ada ngodingnya di AI-nya, jadi nggak apa-apa, jangan khawatir. Jadi ada sedikit AI-nya gitu ya. Oke, mungkin oh ya, belajarnya kita juga sampai seru-seruan, nggak usah takut, nggak usah ragu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau Kak kurang paham nih, atau Kak ini caranya gimana ya gitu, atau soalnya kurang paham juga nggak apa-apa, boleh tanyain Kakak aja ya. Oke, oke kalau gitu, atau juga mungkin kalau Kakak jelasinnya kecepatan, boleh dikasih tahu gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau gitu karena kakak udah kenalan, nanti mungkin selanjutnya mengalir aja ya, gitu untuk kenalannya. Oke, jadi kalau gitu karena kakak udah kenalan, kakak akan minta teman-teman buat kenalan. Nggak mungkin kan kakak udah kenalan tapi teman-teman kakak nggak tahu nih ini siapa aja, gitu nggak mungkin. Jadi kakak mau kita kenalan dulu gitu. Jadi nanti boleh sebutin nama panggilannya siapa, terus umurnya berapa, terus hobinya apa, dan sebelumnya sudah pernah belajar coding kah atau sudah pernah pakai AI kah atau belajar AI kah gitu ya. Oke? Coba dulu nih yang berani duluan. Kayak coba sebelum kakak tunjuk siapa nih yang berani dulu. Oke, kayak uh, Victoria dulu. Oke, boleh nih Victoria. Halo teman-teman semua, nama saya Celestine Victoria, bisa dipanggilnya Oke. Celestine, Selin, Oke. Celes, atau apapun lah boleh. Terus habis itu kalau saya umur 14 tahun, kemarin ini tuh emang pernah ikutan kelas coding, dan kalau AI itu emang seneng aja sih kayak bikin AI art gitu. Oh, Meskipun sebenarnya oke. nggak boleh di spread ya, soalnya kan kayak takutnya copyright gitu. Iya benar-benar Bucak. Benar-benar. Oke, kalau umurnya 14 tahun itu kelas 3 SMP ya atau kelas 2? Kelas 2 maksudnya sekarang tuh umur 13 tapi Oh, umur tahun ini 13. tuh nanti bakalan 14 tahun. Saya Oh, udah kelas 2 SMP. oh, kelas 2 SMP. Oke. Oke, tadi katanya udah pernah belajar coding, belajar apa tuh bahasa apa? Bahasa pemrograman apa? Baru Scratch doang. Oh, baru Scratch. Oke, berarti belajar Scratch ini ya, bukan junior ya? Bukan Scratch Hmm, junior kan? baru baru beresin Scratch doang, terus gak tau kenapa Oh. tiba-tiba kayak nggak dilanjut gitu. Kok nggak dilanjut? Nggak Nggak tahu dilanjut katanya dari katanya tutornya nggak WA lagi atau sibuk sekolah atau gimana lupa lagi. Oke, di mana? Di Soalnya sini udah juga. 3 tahun yang lalu gitu. Oh, 3 tahun yang lalu. Oke. Nah, Kayaknya berarti tuh dulu di Kotlin. oh di Kotlin. Oke. Oke, kalau gitu. Berarti cuma kayak bukan sampai nggak sampai graduate graduate ya, Salin ya? Baru graduate-nya Scratch doang. Oh, oke. Kalau gitu. Oke. Kalau hobinya suka apa? Kalau Hobinya senang bikin cerita, senang menggambar gitu. oh, oke. Pantas ya tadi pakai AI-nya cari-cari gambar gitu ya. Oke. Nah, selain pakai AI selain cari gambar, Pak, biasanya pakainya buat apa lagi? Bantuin bikin reference buat bikin cerita. Terus Oh, atau gak ini. bantuin bikin PR, bukan copyright sih, tapi maksudnya kan ya kayak jadi tahu cara kerjain soalnya gimana gitu. Oke, benar-benar. Oke. Oke, thank you Sally. Oh iya, biasanya pakai apa tuh? Pakai apa?
Kalau buat gambar biasanya senangnya si art sih. Kalau yang lainnya? Kalau buat bikin cerita dan lain-lain tuh biasanya senangnya em, sekarang lagi senang pakai DeepSeek. Oh, DeepSeek. Oh, oke. Oke, thank you, Sally. Dipanggilnya tadi apa ya? Celes? Udah bagus. Celes ya. Oke, Celes ya. Oke, thank you, Celes. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang mau? Yang berani? Sebelum Miss tunjuk. Maaf, sebelum kakak tunjuk. Oke, dari kiri deh, Andra deh. Oke, halo teman-teman semuanya, nama aku Andra, aku umurnya 14 tahun. Terus apa Oke. lagi kak pertanyaannya? Hobinya apa? Sukanya Ah, apa? oke, hobi aku eh main bola sih sama main game itu aja. Oh, main bola sama main game. Sukanya Mm-mm. biasanya main game apa tuh? Main game Roblox, COC, Valorant, apa banyak sih sebenarnya. ML main nggak? Biasanya main nggak sih? Udah enggak. Oh, kenapa? Kenapa nggak main lagi? Teman-teman udah pada nggak main lagi soalnya, jadi Oh, ya aku juga malas. isunya ada isu kah? Kenapa teman-teman nggak main lagi gitu? Kayak ML tuh gini gitu, jadi nggak main lagi. Ada nggak? Nggak ada sih sebenarnya, malas aja. Oh, nggak ada. Oke, oke. Kalau Mm-mm. udah pernah ini nggak belajar coding nggak? Pernah, aku di sekolah ada pelajaran coding segala, aku Scratch udah lewat, Arduino udah lewat, sama apa ya, MIT App Inventor. Gitu. Oke, oke. Kalau Mm-mm. pelajaran AI di sekolah ada nggak? Enggak, oh ya, Oh, belum nggak ada. ada. Oh, oke. Kalau penggunaan AI udah pernah pakai nggak? Nggak, pakai banget, aku pakai buat ngerjain tugas, kayak bikin-bikin, apa ya, bikin-bikin gambar buat tugas juga, Hmm. presentasi gitu. Sama juga kan aku kayak minta ide kan, aku ada Mm-mm. koordinator koordinator kayak komunitas di sekolah, Mm-mm. Mm-mm. bikin logo-logo aku minta minta AI, bikin jersey juga minta sama AI bantuin dia Oh, gitu. oke. Buat bantuin idenya gitu ya, cari idenya gitu ya. Iya, mm-mm. Oke, biasanya pakai apa? Aku pakai ChatGPT. Oh, bisa pakai ChatGPT. Oke, terus ada lagi nggak Ya, biasanya selain ChatGPT? eh enggak sih. Oke, enggak berarti seringnya ChatGPT ya? Iya, Oh, oke. Thank you, Andra. Oke, thank sekarang boleh you. nih Max. Halo semuanya, namaku Max. Ya, Maxwell, tapi dipanggil Max. Eh, aku umur tahun ini 17. Oke. Hobi aku main bola basket Mm. sama dengerin musik. Eh, Oke, oke. Sebelumnya aku pernah belajar coding juga di sini, Mm. belajar Python, Mm. and ya, udah. Oke, Pythonnya sampai apa? Yang cuma sampai start apa ikut yang pro? Pro, Oh, pro. Berarti udah graduate ya? udah. Oke, keren, keren, keren. Berarti udah jago banget ya pakai Python ya? Ya, biasa aja lah Kak. Biasa aja. Oke, kalau kenapa kan kalau nggak salah tuh setelah Python tuh di sini nanti next levelnya tuh front end ya kalau nggak salah apa web gitu kakak lupa. Kenapa nggak lanjut itu? Ayahku mau fokus ke AI-nya aja. Gitu. Tapi kalau dari Max-nya sendiri pengen nggak ke ini front end atau webnya gitu? Kayaknya enggak sih Kak, soalnya coding kan ribet ya. Iya benar. Sedikit. Pas aku ikut Pro Python itu aku juga agak kesusahan buat ngikutin jadi ya. Hmm, oke oke benar-benar benar. Oke. Kalau penggunaan AI biasanya buat apa? Buat bantu nugas, Hmm, buat cari referensi, nanya-nanya gitu-gitu. oke. Kalau pakai AI buat coding pernah nggak? Malahan yang kemarin disuruh pakai AI buat kayak bantu bikin web gitu, Oh desain iya, web gitu-gitu. iya benar-benar benar. Oke, terus kalau apa lagi ya? Biasanya pakai AI-nya apa? GPT pakai, Gemini juga pakai, Mm-mm. itu doang sih kayaknya. Oh, berarti ChatGPT sama Gemini juga ya? Ya, Oke, thank you Max. Oke, ya. sekarang boleh Kak Karen. Eh, Halo semuanya, nama saya Karen. Saya umur 12. Mm. Baru hobi Hobinya apa? saya suka memasak atau main game. Oke, suka main game juga. Gamenya apa tuh? Roblox juga ya?
Oke, banyak nih. Pasti anak-anak zaman sekarang banyak banget yang suka main Roblox. Oke, terus, oh, jago masak, Karen. Nggak, cuman suka Suka aja. aja. Oke, sukanya masak apa biasanya? Nggak tahu sama mami biasa. Biasanya kayak baking gitu lah, Oh, bikin kue. baking. Oh, berarti Karen sama Mami sering baking ya? Oke. Kalau coding udah pernah kelas coding belum? Atau ikut atau tahu aja gitu? Pernah Hmm? Apa tuh? Pakai bahasa apa? Bahasa programan apa? kayak coding gitu, bikin game gitu. Oh, bikin game apa? Bahasa pemrogramannya Scratch kah? Atau Python? Atau C++ plus plus atau C? Scratch. Oh, Scratch. Oke. Di sini juga? Atau di mana? Nggak di lain dulu kayak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Oh, oke. Nah, kalau untuk pakai AI, udah pernah pakai AI nggak? Atau sering mungkin? Ya sering Oh, sering buat apa biasanya? tugas atau kayak ya kalau yang nggak tahu agak bingung tanya AI, Oh, oke. Biasanya pakai AI apa? ChatGPT, ChatGPT. Terus ada lagi nggak? DeepSeek, Oh, DeepSeek juga. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Google. Oh, Google ya. Google Search Engine gitu ya? Google gitu ya? Ya, Oke. ya, Terus apa? Terus ada lagi nggak? enggak. Oke. Berarti udah lumayan familiar ya sama AI ya. Oke. Thank you, Karen. Oke. Sekarang boleh Maritza. Hai semuanya, nama aku Mariza Ratifa, tapi kalian bisa manggil Mars atau Zah Hmm. atau juga Ratih. Oh, Banyak Rati. banget nama panggilan aku. Oh, tadi nama panjangnya siapa? Mariza Ratifah. Oh, Tapi Ratifa. Oke. ya, Terus kalau tapi Maritza lebih prefer dipanggil apa? Mariza aja sih, tapi Oh, kebanyakan manggilnya Mars. oh, Mars. Oke. Umurnya berapa, Mars? Umur aku ini sekarang 14 tahun. Hmm? Mau naik kelas 9, Oh, tapi kelas ini sih 9. kelas 9 sekarang. Oh, oke, berarti sekarang kelas 9 ya. Oke, kalau Iya. hobinya apa? Suka apa? Hobi aku juga main game, menggambar, Hmm? sama juga bersosialisasi juga di luar jalan-jalan. Oh, suka jalan-jalan ya? Iya, Oke, kalau main game Roblox juga ya? iya, sama game-game yang ada di PS lama aku, tapi Oh, sekarang udah nggak aku pakai. oh, berarti Mars sering main PS juga waktu dulu. Iya, dulu aja sih. Oh, Tapi sekarang udah sekarang enggak ya? Oh, enggak oke. Terus kalau di Mars, laptop aja. oke. Kalau Mars, ini enggak pernah denger coding nggak? Atau emang mungkin belajar coding, pernah belajar coding gitu nggak? Hmm, dulu sih saya belajarnya pakai Scratch di Mm-mm. sekolah waktu aku kelas 7. Waktu Mm-mm. itu disuruh dengan bu guru informatika aku. Tapi Oh, iya. entah kenapa dia udah nggak suruh belajar itu lagi. Kayak dia ngestop aja gitu. Oh, Jadi terus, aku taunya dikit aja. oh, tapi berarti sekarang setelah itunya di stop, Scratch-nya di stop, terus nggak belajar apapun lagi sama informatikanya? Enggak. Gitu. Oke. Terus kalau pakai AI, udah sering pakai AI belum? Iya, Biasanya pakai app buat apa? biasanya buat nugas, nulis cerita buat karakter fiksi aku, atau juga buatin sebuah referensi buat untuk aku gambar. Oh, oke. Biasanya pakai apa tuh? Chat GPT aja sih. Oh, ChatGPT aja. Berarti rata-rata tadi pakai ChatGPT ya. Oke, thank you, Iya. Mars. Oke, sekarang Gwen nih. Boleh nih, Gwen. Halo semuanya, nama aku Gwen. Gwen Valeria dari Berawang. Kalian bisa panggil aku Gwen. Oke, terus umurnya berapa, Gwen?
Aku umurnya sekarang 12 tahun. Oke, terus hobinya apa? Suka apa? Hobi aku sekarang sih, aku lagi suka baca komik atau enggak main game. Oh, main game Roblox juga. Ya, Oke, banyak banget. Kalau Gwen suka main game Roblox apa? Yang bagian yang apa? kadang-kadang horor, horor, Tycoon gitu-gitu sih, atau enggak kayak Grow Garden. Oh, Grow Garden. Sering banget pasti yang Garden nih. Oke. Terus kalau coding udah pernah belajar belum atau cuma kayak sekedar tahu aja gitu? Udah pernah belajar di sekolah. Pakai bahasa apa? Kita bahas apa ya, Scratch, Mm. HTML gitu-gitu ini. Oh, berarti itu di sekolahnya ini Gwen sendiri. Ya, Oh, oke. Berarti ada ini ya mata pelajarannya ya? ada. Oh, oke. Nah, kalau untuk penggunaan AI, udah sering nggak atau pakainya buat apa aja? Em, Kalau di sekolah kita bikin HTML harus pakai AI. Jadi aku kadang-kadang pakai AI buat tanya tugas, em, buat kayak tanya referensi komik baru gitu. Oke, bener karena suka baca komik ya. Oke, kalau yang dipakai AI-nya apa aja tuh biasanya? Aku pakainya kalau buat belajar sih ada Blackbox AI, ada ChatGPT, Gemini gitu-gitu. Oke, benar. Oke, thank you, Gwen. Oke, sekarang boleh ini Muhammad Ali. Halo semuanya, nama aku Muhammad Ali Rofi, bisa dipanggil Muhammad. Oh, Umurku Muhammad. baru naik ke 16, Berarti naik kelas 1 SMA ya? nggak kelas 2. Oh, kelas 2 SMA juga. Oke. 16 sih baru kemarin. Oke. Kemarin-kemarin bulan lalu ya. Oke, oke, oke. Terus sukanya ngapain? Hobinya apa? Oh kadang main game, Hmm? nonton film gitu-gitu. Oh, nonton film, main game Roblox juga ya? Iya, sama IFC gitu-gitu. Oh, oke. Terus kalau udah pernah belajar coding belum atau tahu sekedar tahu aja gitu? Udah pernah belum? Tahu udah tahu. Mm-mm. Cuman kalau belajar belum. Oh, belum pernah sama sekali ya? Oke, nggak apa-apa, itu oke. Nah, terus untuk penggunaan AI udah pernah belum? Udah sering belum? Sering pakai Hmm, pakainya buat apa? buat nyari ide, buat ngerjain tugas gitu-gitu. Oke. Terus biasanya pakainya buat yang apa? Pakai kadang ChatGPT, kadang DeepSeek gitu-gitu. Oh, Beda-beda. oh, berarti sering juga nih, banyak juga nih rata-rata teman-temannya pakai DeepSeek juga ya? Oke, oke, thank you Muhammad. Ini dipanggilnya Muhammad, beneran Muhammad. Iya. Mm-mm. Oke, thank you Muhammad. Oke, boleh sekarang Syifa? Halo semua, nama aku Anindita Syifa Dwi Putri. Panggil aku Syifa, aku umur 10. Hobi aku Oke. berenang sama main game. Oh, berenang sama main game. Berarti ini berenangnya otodidak atau ikut kelas? Eh, nggak ikut les sih. Berarti sendiri, belajar sendiri. Mm-mm. Wah, keren. Udah bisa gaya apa? Masih gaya bebas baru belajar. Oh, berarti awal pertama kali bisa berenang tuh gaya bebas. Mm-mm. Wah, keren banget. Biasanya tuh orang-orang rata-rata gaya dada sih. Karena kan agak susah ya ngambil napasnya ya. Takut Mm-mm. tiba-tiba keminum. Oke, kalau coding udah pernah belajar belum atau mungkin tahu gitu? Udah pernah di sini juga stretch. Oh, Scratch juga. Udah graduate belum? Udah Oh, udah. Oke, keren-keren. Terus untuk penggunaan AI sendiri udah sering nggak? sering Pakai apa biasanya? Buat apa? chat GPT buat ngerjain tugas. Ngerjain tugas ya. Oke, selain ChatGPT ada nggak sih, Pak? Black Block AI paling. Oh, black box ya. Oke, thank you Shiva. Oke, sekarang boleh nih Alvaro nih. Ya, Miss. Perkenalkan, nama saya Alvaro Feris Batastara, bisa dipanggil Alvaro. Oke, umurnya Hobi berapa, Alvaro? umurnya 13 tahun. 13 tahun. Terus hobinya apa? Suka ngapain? Seringnya biasanya main basket sama temen kalau nggak main game di rumah. Oh, main game di rumah, Roblox juga ya? Bener nggak? Oke, kalau ini untuk coding sendiri udah pernah belajar atau tahu gitu? Coding itu terakhir 2 tahun lalu kayaknya itu pernah pakai Scratch.
yang sekarang pakainya JavaScript. Oh, JavaScript. Wah, Alvaro, menurut Alfa, kalau JavaScript berarti sekarang lagi belajar atau emang udah belajar tapi di tahap akhir gitu? Masih belajar. Oh, masih belajar. Awal-awal, masih awal-awal ya? Oke, menurut Alfa, sebelumnya kalau Python udah pernah belajar belum? Dulu kayaknya pernah nyoba. Pernah nyoba. Nah, menurut Alvaro, lebih susah Python apa Java? Susah Python kalau kata aku. Katanya Alvaro lebih susah Python ya? Oh, padahal kalau orang-orang pasti kebanyakan lebih susah Java tuh. Wah, keren, Alvaro keren. Oke, terus ini AI-nya, penggunaan AI seringnya pakai buat apa? Kadang buat ngerjain tugas sama cari ide buat Hmm, presentasi. presentasi, oke. Biasanya pakainya apa? Oh, tes, tes, tes. Biasanya pakai apa tuh Alvaro? Lalu Ya? kadang pakai Gemini kalau nggak ChatGPT. Oh, Gemini sama ChatGPT aja ya? Oke, thank you Alvaro. Nah, sekarang boleh nih terakhir Raihan. Dari tadi Raihan, Miss cuma lihat sebentar aja untuk on cam. On cam juga dong Raihan. Raihan mana nih Raihan? Raihan. Mana ya Raihan ya? Raihan. Oke, mana nih Miss chat dulu ya? Mana ya Raihan ya? Raihan. Ini emang Raihan nggak kedengeran. Miss nggak kedengeran atau Raihan kayaknya nggak ada di sini nih. Kayaknya dia pergi nih. Coba Rehan. Ya, Mana nih ya satu Rehan ya? satu. Oke, boleh Ah, on cam dulu Rehan. oke, oke. Ini lagi ada renovasi di keramik, jadi ada berisik dikit, maaf ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Tadi dari mana coba? Kenapa? Dari mana tadi? Nggak di sini ya tadi ya? Tadi mau ambil headset tadi. Oke, masa sih? Oh iya. Oke, oke, boleh dikenalan Rehan. Kenalkan nama saya Muhammad Rayhan Harid, bisa dipanggil Rayhan ataupun Harid. Heeh. Umurnya berapa? Umur untuk sekarang 13 tahun. Oh, 13 tahun. Hobinya ngapain? Hobi Hobinya apa? main game. Oh, Roblox juga nih. Roblox enggak. Terus apa? ML. Oh, ML sama kita, bro. Oke. Oke. Terus apa namanya? Apa ya tadi Miss lupa nih. Maaf AI kakak ya. lupa nih. Ya, ya coding, coding. Pernah belajar coding nggak atau tahu coding gitu nggak? Pernah. Oh, belajarnya bahasa apa? Em, Sebelumnya ada belajar di sini yang Python ya. Python. Sampai Python apa? Pro apa cuma Star? Pak? Eh, Sampai Python mana? Pro apa sampai Pro atau cuma sampai Star doang? Bukan. Lupa ya. Oke, tapi udah graduate belum? Apa? Udah sampai graduate nggak? Belum ya. Oh, belum. Oke. Oke, kalau gitu terus kalau penggunaan AI sendiri udah sering pakai nggak? Penggunaan AI lebih ke ChatGPT. Dari, Mm-mm. Oh, berarti cuma eh, ChatGPT. iya. Oh, oke. Thank you, Rehan. Oke, Ya. jadi semuanya udah kenalan ya. Jadi teman-teman berarti udah tahu kenal nih, udah lumayan tahu lah ya, walaupun kayaknya masih lupa-lupa di awal untuk teman-temannya siapa aja. Jadi nanti biar nanti kalau sebenarnya teman-teman ketemu nih di jalan atau ketemu di satu kelas yang lain, jadi teman-teman udah bisa kenal dulu gitu ya. Thank you teman-teman. Jadi kita akan lanjut lagi untuk ke materinya hari ini. Oke, sebentar. Kakak akan izin share screen dulu. Oke. Oke, jadi hari ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya. Untuk modul pertama di listen pertama kita akan belajar tentang jaringan generatif yaitu model bahasa ya, tentang model bahasa. Nah, tadi kita sudah ini ngelag ya. Jadi kakak ingetin lagi untuk tujuan kursus ini itu bukan untuk membangun AI-nya gitu. Jadi kita hanya untuk mempelajari cara menggunakan jaringan sarafnya untuk menyelesaikan tugas-tugas kreativitas sehari-hari dan juga edukatif gitu. Tapi nanti untuk di modul 2, tapi setiap modulnya nanti akan ganti-ganti. Kita juga
sedikit di modul 2 nanti akan ngoding sedikit gitu ya. Jadi teman-teman yang udah terbiasa ngoding juga nanti akan flashback lagi untuk ngoding. Terus nanti kalau yang belum pernah sama sekali nanti belajar di sini sebentar gitu. Nah, di sini kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif itu apa gitu. Jadi kayak mempelajari tekniknya juga dan juga mempelajari kita juga akan langsung praktik gitu. Dan yang kedua kita akan membuat permainan teks kayak contohnya alur cerita atau dialog atau karakter atau lokasi dan juga apa ya suasana-suasana suara yang menarik gitu atau kayak voice over gitu lah. Terus juga kita akan membuat permainan sendiri, papan permainan sendiri di Blender. Nanti teman-teman bisa lihat produknya di Blender dan juga nanti kita presentasikan gitu. Dan yang terakhir kita juga akan kita akan belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan juga tugas edukatif yaitu tugas teman-teman, tugas sekolah teman-teman atau tugas pelajaran dengan menggunakan AI gitu. Nah, dengan AI kita juga bisa buat apa aja sih, Kak? Selain buat teks, teman-teman biasanya pasti kalau pakai AI untuk nyari teks gitu nggak sih? Kayak apa ya, pengertian atau teks gitu, bener kan? Iya. Nah, benar. Nah, selain teks, tadi ada beberapa juga tadi yang cari gambar, referensi gambar, benar. Kita bisa cari gambar juga di AI. Kita bisa create gambar bisa. Nah, teman-teman juga harus tahu bisa pakai create suara. Kita bisa pakai AI itu untuk membuat suara. Misalnya teman-teman punya tugas eh, voice over, membuat apa ya, mengisi suara. Tapi teman-teman kayak kurang pede. Duh, suaraku kalau aku ngomong tuh agak belepotan gitu. Terus kayak aku kalau ngomong tuh intonasinya nggak bagus, boleh pakai AI gitu. Terus untuk video juga bisa, objek 3D juga bisa, bahkan objek 3D juga bisa. Dan yang paling pasti teman-teman tadi ada yang juga udah tahu, pakai kode, membuat kode program atau source code atau mencari error di apa ya di coding juga bisa nih di AI. Jadi nanti tinggal tanya ini kita udah ngoding terus ada error atau bugnya, kita bisa tanyain di AI juga ini errornya kenapa gitu. Dan juga presentasi juga tadi ada yang presentasi juga. Oh ya, untuk di kelas ini juga kita ada aturannya teman-teman, aturan dalam komunikasi. Karena di kelas juga pasti ada aturannya, bener kan? Di kelas teman-teman di sekolah, bener kan? Ada aturannya. Nah, di sini sama aja. Jadi aturan yang pertama adalah karena kita satu tim, di sini ada banyak orang, ada 10 orang. Jadi kita untuk saat pembelajaran, saat kakak menjelaskan, hanya satu mikrofon yang menyala, yaitu mikrofon kakak. Jadi nanti semisalnya ada satu kondisi, Kak, kalau semisalnya nih contohnya, mikrofon teman-teman semua nyala nih. Terus ada satu kondisi kayak di tadi yang Rehan bilang, rumahnya itu ada ada acara atau mungkin ada perbaikan. Jadi otomatis ribut ya. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa nggak fokus gitu. Jadi teman-teman boleh untuk hanya mikrofon kakak yang nyala biar teman-teman yang lain tetap fokus gitu ya. Nah tapi itu saat kakak menjelaskan, saat kita ada diskusi nggak apa-apa. Teman-teman semua on mic, ya on mic nggak apa-apa. Teman-teman semua on mic nggak apa-apa. Karena namanya juga diskusi. Kalau semisalnya hanya mikrofon kakak yang nyala saat diskusi, itu namanya nggak diskusi. Gak mungkin kakak ngomong sendiri ya. Kalau ngomong sendiri juga kayak aneh gitu kan. Terus, mm, oh ya, boleh juga boleh on mic saat kalau misalnya bertanya atau izin atau mau ngasih tahu sesuatu, boleh. Nanti boleh untuk on mic saat kakak persilahkan gitu. Nah, caranya biar on mic, lanjut yang kedua yaitu angkat tangan. Angkat tangan, misalnya teman-teman mau nanya sesuatu, mau izin, atau ada yang kurang paham atau apapun yang butuh untuk on mic gitu. Teman-teman boleh untuk raise hand. Tahu cara raise hand kan di Zoom? Tahu ya semua ya. Oke, teman-teman boleh raise hand di Zoom. Nanti kalau raise hand nanti akan ada nih notifikasinya ke kakak. Kakak jadi bakal tahu, oh siapa nih yang raise hand. Nanti kakak akan, misalnya yang raise hand Shiva nih, yang raise hand Shiva. Terus nanti kakak bilang, oh iya gimana Shiva? Nanti boleh nih. Setelah kakak bilang gimana Shiva, kakak persilahkan. Nanti baru boleh Shiva untuk on mic gitu ya. Tapi untuk on cam semuanya harus on cam. Oke? Kecuali teman-teman ada kendala nggak bisa on cam kayak kak kameraku tuh rusak kak kameraku ada kendala zoomku lagi ada kendala di kamera jadi nggak bisa gitu tapi kalaupun kadangan kalau nggak bisa kadangan bisa aja minta dua device jadi teman-teman satunya pakai HP biar bisa on cam gitu tapi emang kalau mentok-mentok nggak bisa ya udah nggak apa-apa nggak usah on cam gitu
Jadi yang angkat tangan juga ya tadi ya. Terus yang waktu, teman-teman kita selalu mulai jam 10.30. Jadi kita akan mulai Zoom-nya 10.30, akan start 10.30 dan berakhir di jam 12. Karena satu kelas itu kita belajarnya 1,5 jam. Ada waktu durasi 1,5 jam, berarti diselesaikan jam 12. Jadi mau itu teman-teman untuk ngerjain course-nya di platform belum selesai, kalau belum selesai nanti kakak akan kasih PR. Nah, PR-nya akan teman-teman harus ngerjain sebelum pertemuan selanjutnya. Berarti pertemuan minggu depan. Contohnya, kakak kasih PR karena course yang ini belum selesai. Kita ketemu lagi kan Sabtu depan nih. Teman-teman harus paling maksimal banget udah terakhir ngumpulin itu di hari Jumat. Di hari Jumat. Di hari Jumat pagi lah gitu. Biar kakak bisa cek siapa aja yang udah ngerjain, siapa aja yang bener gitu. Biar jadi kakak bisa cek gitu ya. Oke? Nah, untuk waktunya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang telat, semisalnya ada kegiatan atau mungkin telat pulang sekolah atau mungkin ada kegiatan sekolah dari jam 7 sampai jam 10, terus jam 10 kan masih di jalan macet nih. Kak, aku izin telat ya, jam 11 aku baru join gitu, nggak apa-apa gitu ya. Oke, terus berurutan. Jadi kayak tadi kalau misalnya nanti kakak lagi jelasin, nanti ada tanya jawab nih, tanya jawab. Kakak buat berurutan nih, tanya jawabnya kayak tadi, kayak perkenalan tadi berurutan. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi giliran Ali nih, maaf, lagi giliran Muhammad nih. Terus teman-teman motong pembicaraan kan gak kurang enak ya kalau motong pembicaraan orang. Jadi tunggu dulu Ali selesai, kakak dan Muhammad itu selesai, baru teman-teman boleh Kak gini mungkin raise hand gitu. Tapi kalau misalnya udah atau pengen izin doang untuk ke toilet gitu kan. Kalau nungguin kakak sama Muhammad selesai ngomong kan agak lama tuh. Langsung aja resen aja nggak apa-apa. Nanti langsung kakak tanggepin gitu. Kayak terus saling membantu. Teman-teman harus saling membantu karena satu tim, satu kelas gitu. Terus jadi kita akan masuk nih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ya? Oke, jadi kita akan masuk ke modulnya. Apa itu kecerdasan buatan? Jadi, teman-teman coba kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu kecerdasan buatan? Menurut teman-teman aja, nggak apa-apa, itu oke. Menurut teman-teman aja, 1 sampai 2 kata. Coba, coba ada yang tahu nggak? Ada yang menurut teman-teman aja, kayak menurutku AI itu gini gitu. Ada yang tahu nggak? Coba. Mungkin Ali, Shiva, Alvaro, Raihan, atau siapa ya ini ya? Andra, Max, Karen, Marit, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Menurut teman-teman aja deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak, kakak nggak akan bilang salah. Oke, jadi eh, kalau dalam 1 sampai 2 kata itu kecerdasan buatan itu adalah apa ya? Hmm, Mesin cerdas. Jadi sebuah mesin yang cerdas, sebuah mesin yang bekerja seperti otak manusia. Kayak gini nih contohnya. Ini ini mesinnya nih, ini mesinnya. Terus di dalam mesinnya ada kayak otaknya seperti itu. Jadi itu mesin cerdas seperti itu. Jadi AI itu sebenarnya hampir sama manusia. Sama-sama ada kecerdasannya, tapi AI itu adalah kecerdasan buatan, sedangkan manusia enggak ya. Terus setelah itu juga kalau bedanya juga ada di karakter AI dan manusia punya karakteristik yang berbeda. Terus AI dan manusia bedanya apa? Yang paling mencolok itu adalah AI itu nggak punya emosi, benar kan? Benar nggak? Ada nggak AI yang punya emosi? Ada nggak tiba-tiba AI yang marah-marah atau kayak kita kan tiba-tiba disuruh nih, teman-teman disuruh lagi ngegame terus disuruh sama mamanya beliin ini dulu, tolong beliin misalnya Alvaro nih, Alvaro tolong beliin apa ya, eh, tolong ke Indomaret beliin sesuatu gitu. Terus Alvaro lagi main game terus Alvaro tiba-tiba ngomong iya bentar gitu sambil marah-marah gitu. Nah, apakah AI bisa kayak gitu? Enggak. Enggak, benar, ucap Siva benar. Nah, AI itu nggak akan bisa kayak gitu karena AI-nya nggak punya emosi gitu. Jadi bedanya dengan manusia, AI itu nggak punya emosi sedangkan manusia punya gitu. Jadi nggak mungkin AI-nya juga marah-marah gitu ya. Nah, sedangkan AI itu adalah kecerdasan buatan yang untuk prompt, dataset dan juga
apa ya? Siklus algoritmanya itu memang diciptakan oleh manusia. Awalnya diciptakan oleh manusia, tapi seiring itu mereka belajar sendiri. Jadi kecerdasan buatan di awalnya aja, gitu ya. Terus selanjutnya, apa itu definisi kecerdasan buatan? Jadi yang tadi kecerdasan buatan seperti itu ya. Nah, contoh-contohnya di sini ada smart speakers. Smart speakers itu kayak mungkin contohnya juga smart home. Teman-teman ada yang pernah dengar smart home? Nah, itu juga termasuk AI itu, smart home. Terus smart speaker juga, robot juga ada AI-nya. Robot juga ada AI-nya. Dan juga banyak juga ya negara yang udah pakai AI di robot, terutama Jepang. Sekarang Jepang juga udah banyak kan, udah nggak pakai manusia lagi, pakai robot gitu. Terus chatbot, chatbot itu kayak tadi teman-teman bilang, ChatGPT, Gemini, Black Box, apa lagi ya? Chatbot ya. Ada yang tahu nggak apa lagi ya? Selain ChatGPT, Gemini, Black Box, terus apa lagi? Coba. Siri, teman-teman ada yang tahu Siri? Tahu. Tahu, oke. Nah, Siri juga itu adalah chatbot juga ya dan lain sebagainya. Terus ada NPCs in video games. Teman-teman ada yang pernah pakai NPCs in video game? Ada yang pernah pakai? Siapa? Ada yang pernah pakai nggak? Nah, itu sebenarnya juga kayak kita pakai nih. Kita pakai, nah kita kayak ngelihat kayak seolah-olah kita di situ tuh. Itu juga namanya AI gitu. Karena AI-nya seolah-olah kita di situ gitu. Terus coba teman-teman kasih tahu lagi. Apalagi AI yang kira-kira teman-teman tahu. Menurut teman-teman di sekitar deh. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Coba di sekitar teman-teman. Ada banyak ya sebenarnya Maka Rob. kalau handphone sama komputer tuh sebenarnya masuk gak? Hmm, bukan ya, itu tuh bukan kecerdasan buatan kalau handphone sama komputernya sendiri. Cuma ada aplikasi atau ada sesuatu di situ yang ada AI-nya gitu. Tapi untuk komputernya sendiri tuh bukan. Ada sesuatu di situ, semisalnya di 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 mana ya? Di HP deh, di HP. Semisalnya di HP nih. eh di HP itu bisa ada AI-nya. Kalau misalnya contohnya di YouTube, deh itu YouTube kan ada AI-nya. AI-nya di mana Kak? AI-nya algoritma AI-nya itu di pencariannya, di berandanya. Teman-teman misalnya suka nonton di YouTube suka nonton kartun, misalnya kayak Upin Ipin, suka nonton Upin Ipin. Pasti tiba-tiba karena sudah sering nonton itu, terus AI-nya sudah ngepelajarin algoritmanya teman-teman suka nonton itu, nanti YouTube-nya akan langsung ngebuat di beranda semua tentang Upin Ipin atau seringnya tentang Upin Ipin kayak gitu. Bener nggak? Teman-teman pernah kayak gitu nggak? Iya, Nah, pernah sering. nah, itu juga termasuk AI di HP, tapi lebih ke ini sih, lebih ke YouTube-nya sih gitu, bukan di HP-nya gitu ya. Eh Charles, Charles ya, gitu ya. Oke, Bisa. oke. Terus di sini kecerdasan buatan itu adalah teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual gitu. Jadi bukan komputernya, bukan sebuah bentuk komputernya, tapi adalah programnya, untuk programnya sendiri, bukan komputernya gitu. Jadi bukan fisiknya gitu loh. Jadi contohnya di teknologi ada jaringan saraf buatan, pembelajaran mesin atau belajar mesin atau mesin learning, terus pemrosesan dan pembuatan bahasa alami. Terus kalau di tugas intelektual itu ada pengenalan suara kayak gambar yang teman-teman biasa pakai di GPT. Terus klasifikasi juga bisa kita buat pakai kecerdasan buatan, terus prediksi, pengambilan keputusan dan juga pembuatan konten gitu. Terus jadi hari ini kita akan belajar tentang mencari tahu apa itu jaringan saraf buatan dan juga hal-hal barunya. Terus kita juga akan eh kita akan mencari tahu di sekitar kita ada AI, tapi kita tidak tahu sebelumnya. Dan yang ketiga, kita akan berkenalan dengan ChatGPT. Tapi kayaknya ini teman-teman udah kenal banget ya, jadi nggak perlu, kayaknya kakak akan ajarin sedikit aja gitu. Nah, untuk yang pertama, jaringan saraf buatan sebagai subspesies AI, jaringan saraf buatan itu. Nah, seperti ini nih. Coba teman-teman lihat gambarnya, ada dua gambar, gambar kanan dan juga gambar kiri. Coba teman-teman lihat gambar kiri itu siluet atau pola gambar apa ya? Hewan apa ya? Coba yang kiri deh. Anjing Kak. Bener, Anjing. anjing. Terus kalau yang kanan ini,
Kucing. kucing. Oke, kucing. Jadi cara kerjanya AI itu gimana sih, Kak? Gitu. Oke, sebentar. Cara kerjanya AI itu gimana sih, Kak? Cara kerjanya adalah Semisalnya nih, kita masukin gambar. Kita masukin gambar ini ke AI. Kita tanya, ini masuk ke mana? Gitu. Jadi sebelum AI ngeprediksi, sebelum dia memberikan jawaban, sebelum dia ngeprediksi, dia akan mencari dulu. Pertama itu komponennya adalah dataset. Dia akan mencari dari gambar ini di dataset pola mana yang paling mirip. Pola mana yang paling mirip dan sesuai. Gini, gak usah sesuai, dia paling mirip. Jadi nanti di gambar ini dia akan lihat di dataset. Datasetnya ada pola nih, ada banyak pola. Kalau contohnya gambar ya, kalau gambar berarti pola. Kalau teks berarti kayak kata-kata atau ya setiap kata yang mendekati gitulah. Nah, kalau di sini kalau di gambar dia akan melihat polanya. Dia masuk pola yang paling mana mendekati. Nah, di sini kayak kita lihat ya, lebih ke pola anjing benar kan daripada pola kucing nih gambarnya. Jadi dari situ nanti dia akan ngeprediksi ini adalah anjing. Nah, dari pola itu dia akan lihat, oh ini lebih ke anjing. Nah, setelah dia masuk ke anjing, dataset anjing nih. Nah, dia akan lihat nih ada banyak pola anjing nih, ada banyak spesies anjing. Dia akan susun, ini masuknya ke spesies apa ya? Gitu. Jadi di dataset itu dia akan nge-training dulu. Setelah di dataset dia cari terus dia nge-training algoritmanya, cocoknya yang mana. Terus baru nanti dia bisa ngeprediksi gitu. Jadi kayak contohnya gini juga. Jadi dia akan nggak mungkin eh dia akan mencari nih proporsi tubuhnya, bentuknya, moncongnya seperti apa masuk ke spesies mana gitu. Nah, jadi Hmm, nah, teman-teman juga harus tahu jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Jadi dia akan mengamati dulu banyak bendanya, banyak benda di sekitar gambar itu kayak yang tadi kakak bilang. Lalu dia akan cari polanya, cari pola di dalam gambar itu yang mendekati di dataset seperti yang mana. Baru nanti dia pelajari di training. Oh, dia masuk polanya ke sini. Gitu. Baru nanti selesai itu baru dia bisa ngeprediksi. Jadi komponen utamanya itu ada ini, ada tiga komponen utama jaringan saraf tiruan, maaf, jaringan saraf, yaitu dataset atau kumpulan data, training algoritma, dan juga baru terakhir ngeprediksi gitu. Jadi ada dataset, training algoritma, dan juga prediksi gitu. Jadi sebelum dia ngeprediksi, otomatis dia cari polanya di dataset dulu, terus nanti dia nge-training algoritmanya lebih cocok ke yang mana, baru dia bisa ngeprediksi. Sama halnya dengan kata, semisalnya kakak kasih contoh kata ya. Nanti deh yang ini. Mana ya kata ya? Oh, jangan deh. Mana ya? Oh, semisalnya nih, dia mau cari kata nanya ke AI apa ya? Warna langit, warna langit. Kan itu ada dua kata. Kayak yang kakak bilang tadi, dia akan kalau kata dia akan lihat satu-satu per satu dulu warna. Dia akan cari yang warna dulu. Di dataset di dataset yang mana kata-katanya yang ada warna. Semisalnya di datasetnya 100, yang ada kata-kata warnanya cuma 50. Oke, 50-nya dia ambil yang ada warnanya nih. Nah, 50 ini dia cari lagi kata kedua biru. Maaf, langit. Langit tadi kan warna langit ya. Langit yang ada dari 50 ini yang ada kata langitnya yang mana. Terus baru dia nanti bisa ngeprediksi gitu. Jadi trainingnya seperti itu gitu. Jadi teman, oke, seperti itu pokoknya. Jadi tiga komponen utamanya itu ada dataset, training algoritma, dan juga prediksi gitu. Jadi sekarang kita mau main game dulu untuk penggunaan AI. Penggunaan AI ya, sebelum kita masuk, teman-teman ini kakak akan kirim linknya di chat Zoom. Teman-teman boleh lihat ya. Tapi nanti untuk mainnya nanti ya. Setelah ini kakak kasih tahu dulu cara mainnya gimana. Cara mainnya adalah seperti ini. Dia akan lihat, kita akan menggambar dan AI-nya akan nge apa ya, ngeprediksi apa yang kita gambar. Misalnya sekarang kita disuruh menggambar avocado dalam 20 detik. Terus kita gambar avocado itu gambarnya gimana ya? Oke, seperti itu. Atau ini square. Oke, kakak salahin ya. Square itu coba kakak buat square-nya gini deh. Wah, tetap tahu dia, guys. Oke, Oscar. Oke, kakak buat agak gini aja. Kakak ngasal ya, ini ngasal ya.
Seperti itu mainnya. Nanti ada 6 gambar, jadi teman-teman boleh coba ya. Oke teman-teman, oke kalau gitu kakak akan stop share, terus teman-teman boleh share screen sambil buka link yang ada di chat Zoom. Oke? Siapa sudah? Oke, ada yang nggak bisa share screen? Semua ya, semua share screen ya. Kayak boleh teman-teman yang lain share screen juga. Di chat Zoom ya, Shiva ya. Oke, hmm, oke, boleh Rehan, Gwen juga, Ali juga, Marit juga, mana ya, Karen juga, Andra juga boleh untuk share screen, Max juga boleh nih Max. Terus siapa lagi ya yang belum ya? Alvaro juga, Charles juga boleh. Kalau ada yang udah selesai, boleh bilang kakak ya. Oke, ada yang selesai? Kalau sudah, ya sudah, Miss. Oke, coba Alvaro sudah selesai. Coba yang benar semua nih. Wah, keren banget. Berarti emang keren. Oke, nggak apa-apa. Di stop share aja kalau gitu. Nanti kita akan cari tahu eh, penggunaan AI di sini gimana. Ada yang udah selesai juga? Ada yang udah selesai juga? Hah? Ada yang udah? Kalau udah boleh stop share aja ya. Oke, berarti ini Andra sudah nih. Yang benar berapa nih Andra? Oke, yang benar berapa nih? Oke, yang salah dua nih siapa nih? Muhammad. Oke, kalau gitu boleh stop share. Oke, kalau yang sudah selesai boleh stop share ya.
Oke, sudah? Host. Oke, apple. Pineapple. Oke, benar semua ya? Oke, gue jawab Syifa. Oke. Oke, nggak apa-apa sebenarnya tadi. Kalaupun ada yang salah, nggak apa-apa. It's okay. Oke. Oke, jadi kakak akan tanya ini, teman-teman. Oke, jadi tadi kira-kira menurut teman-teman gimana cara quick draw-nya bekerja? Ada yang tahu nggak? Eh, Dari itu, ya gimana? Jelas? menurut saya sih tadi tuh AI itu lihat gambar kita terus dia ngeidentifikasin gambar kita tuh ternyata kayak lebih mirip apa gitu. Benar, gue jawab Charles. Benar kata Charles tadi. Kalau berarti kayak tadi ya Charles ya, dari komponen utamanya kita bisa lihat. Jadi kita gambar dulu, kita inputin apa yang mau dimasukin, apa yang mau diprediksi dulu, kita inputin dari satu-satu. Dia seperti yang kakak bilang, dia akan ngeprediksi satu-satu yang duluan ada gitu. Berarti tadi kita karena kita menggambar, berarti yang duluan ada, garis yang duluan ada. Lebih mirip ke pola mana, dia akan lihat di dataset. Di datasetnya lebih mirip ke pola mana gitu. Nanti setelah itu baru dia ngelihat, oh gambar selanjutnya apa? Gambar selanjutnya apa nih? Dia lihat polanya, dia lihat apa yang di dataset, terus dia nge-training, terus dia dari training itu dia belajar. Ini lebih kemana, bentuk apa sampai akhir gitu. Baru nanti dia bisa ngeprediksi sesuai gambar yang kita gambar. Tapi terus juga ada yang salah, beberapa ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Karena dia lihat nih polanya. Hmm, ini itu polanya gambarnya lebih ke mirip ini, tapi eh karena di situ sudah disetting ya untuk jawaban yang benarnya apa ya. Jadi kalau salah otomatis dia akan cari lagi gitu kan. Nah, kalau itu bagus kalau tadi sistemnya kayak gitu karena sudah diberikan jawaban perintah yang benar ini gitu. Jadi kita tahu salahnya di mana gitu AI-nya. Jadi AI-nya masih ada kesalahan. Sedangkan kalau teman-teman langsung di ChatGPT atau cari di mana, teman-teman belum tentu tahu itu tuh jawaban yang dikasih AI itu benar apa enggak gitu kan. Benar nggak? Jadi seperti itu teman-teman. Dari tadi teman-teman bermain quick draw, teman-teman bisa lihat cara kerjanya gimana. Dia bisa ngeprediksi caranya gimana. Berarti dari dataset dulu dia lihat pola, dia belajar dari polanya, baru dia nge-training dan sebagainya, baru dia ngeprediksi. Dan juga teman-teman bisa belajar AI itu tidak selalu benar. AI itu ada errornya, ada bugnya gitu. Karena dia kecerdasan buatan. Jadi dia belajar dari pola yang ada di datasetnya gitu. Jadi semisalnya dia cari nih satu per satu. Yang ini mirip ke sini ya udah yang itu dia langsung ngambil jawabannya di situ gitu. Enggak belum tentu apa ya? Belum tentu dia ngambil jawaban sesuai referensinya. Maaf sesuai sumbernya kayak gitu. Jadi ya udah yang apa ada aja di dataset gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati kalau pakai AI, teman-teman harus cross check lagi, jangan langsung dipakai. Gitu. Jadi lihat itu benar nggak ya? Gitu. Jadi terkadang juga itu benar dan salahnya tergantung prompt atau perintah yang kita minta gitu. Nah, dari yang tadi itu datasetnya apa, Kak? Dataset itu adalah sekumpulan data yang terorganisir. Jadi itu namanya adalah dataset. Jadi kayak tadi di dalam dataset itu ada banyak contohnya. Jaringan saraf yang digunakan dalam quick draw itu dilatih pada jutaan gambar di berbagai kategori. Jadi tadi di quick draw tadi ada banyak datasetnya. Datasetnya karena itu quick draw tentang menggambar, AI menggambar berarti datasetnya adalah pola gambar, hanya pola, nggak akan ada tulisan. Jadi dia ngeprediksi nih dari gambar ini yang paling mana yang mendekati gambar kita. Gitu baru nanti dia bisa ngeprediksi kayak gitu. Contohnya nih, di gambar pertama ini kita akan mau menggambar sebuah katak. Di lapisan pertama, di gambar pertama dia akan lihat ini lebih masuk ke pola mana. Lalu nanti dia belajar untuk setelah ini kan masuk ke misalnya yang kayak tadi. Dia lebih ada 100 gambar, dia masuk ke 50 gambar ini. Dari 50 gambar ini baru dia melihat lagi gambar mana yang lebih serupa.
gitu. Oke, baru nanti dia bisa ngeprediksi gitu. Jadi contohnya gini, jadi tidak semua benar nih teman-teman. Ada aja karena ini polanya sama nih, tapi dia ngeprediksi yang ini. Jadi bisa aja beda, bisa aja sebenarnya salah gitu ngeprediksinya ya. Jadi itu adalah serangkaian hasil teknologi untuk memecahkan masalah intelektual, sedangkan jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Jadi berbeda ya sebenarnya. Terus dataset itu adalah serangkaian data yang terorganisir yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan terlebih dahulu sebelum diprediksi. Gitu. Jadi dataset itu juga sumbernya tidak hanya bersumber dari yang beneran ada, jadi dia bisa bersumber eh, dari gambaran kita juga. Jadi tadi kita udah ngasih gambar. Dari itu dia bisa langsung masukin itu ke dataset gitu. Jadi belum tentu benar gitu jawabannya ya. Jadi coba teman-teman, contohnya di sini ada jaringan saraf buatan atau AI ada di mana-mana. Di sini ada contohnya Netflix, Spotify, Weather gitu. Coba teman-teman sebutin lagi ada apa aja di sekitar teman-teman. Ada lagi nggak tahu nggak? Nah, contohnya kayak YouTube tadi itu dari algoritmanya. Nah, atau dari Netflix nih sama nih sebenarnya sama YouTube. Netflix tuh AI-nya di algoritmanya adalah kita sering nonton apa ya di Netflix ya, genre apa ya. Nanti di beranda Netflix dia akan keluar semua algoritmanya. Oh, dia suka nonton ini gitu. Terus kayak Spotify lagu juga. Dia suka muter lagu genre ini atau dia suka musik musisi ini. Nanti bakal masuk nih di beranda kita itu tentang itu semua gitu. Contohnya lagi apa lagi di sekitar teman-teman ada yang tahu? Di HP deh yang di HP, di aplikasi. Ada nggak? Kalau ada yang pernah pakai Shopee? Shopee? Mm. Nah, Shopee itu juga ada AI-nya, teman-teman. Contohnya di berandanya aja, Shopee itu ada AI-nya di, semisalnya teman-teman lagi search sepatu atau tas dengan merek ini gitu. Nanti teman-teman bakal kadangan cuma satu kali search doang. Kadangan tuh cuma satu kali search doang. Nanti tiba-tiba dia akan lihat di beranda kita bakalan muncul semua yang mirip kayak gitu. Bener kan? Bener nggak? Bener ya. Nah, jadi itu juga namanya AI, dia mempelajari algoritmanya. Dan juga mungkin kalau teman-teman pernah masuk ke bagian chat di Shopee, mau chat ke tokonya, tapi pas kita mau chat kayak halo gitu doang, nanti ada yang langsung balas gitu sepersekian detik. Itu namanya chatbot. Chatbot itu juga termasuk dari AI gitu. Jadi yang balas bukan manusia, tapi AI-nya sendiri karena sudah di apa ya, diprogram untuk ngebalas chat dulu terlebih dahulu gitu. Jadi ya mungkin gitu ya. Jadi ada banyak lagi Instagram juga ada AI-nya, Gojek juga, YouTube gitu ada banyak jadi sebenarnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Ada? Oke, oke kalau gitu karena emang waktunya juga udah sedikit lagi kita untuk jedanya kakak skip dulu ya untuk hari ini ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke jaringan generatifnya nih. Nah, misalnya teman-teman mau menggambar, menggambar generatif, mau menggambarkan create sesuatu di AI itu juga bisa. Kita contohnya di sini teman-teman masukin gambar ini. Ada yang tahu nggak ini film My Neighbor Totoro? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah pernah nonton nggak? Kayaknya Charles udah pernah nonton. Shiva Kalau juga. udah Oh, Shiva pernah nonton. Oke, suka nggak? nggak terlalu sih. Kenapa tuh? Kenapa nggak sukanya? Emang ceritanya tentang apa? Kakak nggak pernah nonton. Ceritanya itu tentang apa coba? Ada yang tahu lagi nggak? Lupa ya? Ceritanya tuh jadi tentang kayak ada keluarga gitu, ibunya sakit. Jadi tuh kayak mereka tuh pindah ke rumah di dekat hutan yang dekat rumah sakitnya gitu. Terus tiba-tiba lagi tinggal di hutan tuh ketemu kayak kayak monster gitu. Oh, terus monsternya ini ya? Totoro Gede iya. ini. Oh, Totoro. Oh, oke. Tapi Totoro monster yang jahat apa baik? Rada lupa sih. Karena udah lama ya. Oke, nah di sini contohnya di sini nih. Kita ngambil gambar dari My Neighbor Totoro itu. Terus kita mau minta tolong, tolong dong ubah ubah gambarnya menjadi gaya pixel gitu, gaya pixel. Teman-teman bisa
tinggal masukin gambarnya di contohnya kita pakai chatbot ChatGPT, tinggal masukin gambarnya di ChatGPT terus berikan perintah atau promptnya. Promptnya apa? Ubah gaya gambarnya menjadi gaya seni pixel. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu. Jadi dia akan mempelajari dulu di dataset gaya seni pixel itu seperti apa. Baru dia nanti dapat oh gaya seni pixel itu seperti ini gitu. Terus nanti dia nge-algoritma nge-training oh mengubah gambarnya menjadi seperti ini, mengubah seluruh gambarnya menjadi gaya seni pixel baru dia menghasilkan prediksinya atau menghasilkan hasilnya gitu ya. Jadi sama kayak tadi. Jadi jaringan saraf generatif itu adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru kayak tadi. Jadi kayak teks juga masuk sih, jaringan generatif itu juga masuk. Gambar juga apalagi itu masuk. Suara, video, model 3D, source code juga masuk. Itu jaringan generatif juga masuk. Gitu. Terus sebentar ya. Nah, teman-teman, kalau di sini, kalau di dalam AI atau developer atau eh, biasanya teman-teman akan kalau bagian orang awam itu namanya perintah itu akan disebut perintah, perintah yang akan kita minta AI. Cuma kalau untuk developer atau eh, apa ya, yang udah familiar dengan AI atau yang lainnya, kadang-kadang kan juga banyak juga sih yang tahu. Untuk perintah, instruksi perintah itu kita gunakan prompt, namanya prompt, oke? Tadi udah pernah dengar prompt? Enggak? Oke, jadi di sini kita nanti akan pakai prompt. Prompt itu sama dengan perintah. Jadi kalau misalnya kakak minta promptnya apa, berarti perintahnya apa gitu ya. Maksudnya promptnya itu hanya untuk di AI. Maksudnya coba masukin promptnya di ChatGPT atau coba masukin promptnya di sini gitu. Berarti itu artinya coba masukin perintahnya, perintahnya apa yang mau kita buat gitu ya. Jadi prompt itu adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan suatu gitu. Jadi kayak kita minta apa nih di AI-nya? Promptnya misalnya kayak promptnya adalah contohnya warna langit. Promptnya adalah warna langit itu apa gitu. Jadi kayak kita bertanya. Jadi dalam kelas ini kita akan belajar cara menulis perintah atau prompt untuk jaringan generatif yang berbeda. Jadi pertama untuk pembuatan teks kita akan pakai chatbot. Di sini kita akan pakai ChatGPT. Oke, teman-teman. Karena semuanya rata-rata udah bisa, kayaknya udah bakalan gampang. Terus untuk pembuatan gambar kita akan pakai Fusion Brain gitu. Terus untuk pembuatan musik dan suara nanti kita akan pakai Stable Audio dan yang terakhir untuk pembuatan video kita akan pakai Runway. Jadi kita nanti di sini akan ada penggunaan AI ada 4. Nah, ada 4. Ada pembuatan teks, pembuatan gambar, pembuatan musik video dan juga musik suara dan juga video. Sebenarnya ada 5 ya. Sebenarnya 5 setelah pembuatan teks itu nanti akan pembuatan CSS, CSS dan juga HTML. Tapi sama-sama di ChatGPT, sama-sama pakai ChatGPT. Nanti setelah itu baru pembuatan gambar di Fusion Brand, musik dan suara di Stable Audio, dan juga video baru di Runway. Gitu. Nanti ada, semisalnya di chatbot itu juga ada, contohnya kayak gini tadi, ada search engine, voice assistant, translator, dan chatbot itu juga, apa ya, model jaringan saraf buatan di mana ya, di teks gitu, di teks gitu. Oh ya, di sini juga teman-teman harus tahu kita itu namanya pakai model bahasa besar ya, atau bahasa Indonesianya itu model bahasa besar atau MBB. Tapi kalau teman-teman nanti expert atau mau lanjut ke AI di dalam perkuliahan atau mungkin nanti bakalan semisalnya ada kurikulum di SMA itu bakalan ketemu namanya bukan MBB, tapi lebih seringnya LLM atau Large Language Model. Kalau bahasa Indonesia kan itu model bahasa besar, yaitu model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Itu namanya LLM. Oke? Jadi kalau yang model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia itu apa, Kak? Itu LLM atau MBB. Model bahasa besar atau Large Language Model. Gitu. Ini kayak contohnya tadi ya. Terus, oke, jadi kita nanti akan pakai ChatGPT. Teman-teman pasti udah kenal ChatGPT. Jadi kakak akan skip ini. Terus kita nanti akan membuat pembuatan teks. Di sini kita akan membuat teks nanti. Jadi, jadi kalau
kita mau ngebuat teks, kita akan ketemu dengan struktur data penulisan petunjuk. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu struktur datanya, dasarnya apa. Jadi di sini ada tindakannya apa, jenis teksnya apa, topiknya tentang apa, audiens atau penontonnya untuk siapa, dan juga keterbatasannya itu apa, keterbatasan dalam teks itu apa gitu. Jadi semisalnya di sini kita mau buat naskah video nih. Misalnya kita mau buat naskah video ya. Oke, langsung aja deh. Sebentar. Kakak mau praktekin dulu ya. Sebentar ya. Sebentar, 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 sebentar. Nah, ini contohnya nih. Di sini, di course. Kita akan buat naskah video. Di pembuatan suara, di listen 1. Maaf, kayaknya salah deh. Di modul text generation ya. Modul text generation yang ini ya. Terus kita buat di listen 1, jaringan saraf buatan. Oke, ini nanti teman-teman boleh jawab ya ini ya. Terus yang di naskah video, maksud kakak yang di naskah video. Jadi di sini ada, kita akan buat naskah video nih teman-teman. Ntar ini agak ngelawat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih kurang paham, nanti boleh lihat PPT di sini. Nah, untuk naskah videonya itu soalnya seperti ini. Di nomor 3, buat obrolan Anda sendiri tentang ChatGPT. Nah, di sini pasti teman-teman ada yang punya ChatGPT Premium nggak? Ada yang punya ChatGPT Premium? Nggak ada ya? Nah, kakak ingetin, kalau teman-teman biasanya kalau pakai ChatGPT, di sini kita pakai ChatGPT ya hari ini ya. Teman-teman kalau pakai ChatGPT itu login email atau enggak? Login email atau enggak? Aku login. Login. Berarti, Login. oke sebentar ya, mana ya? Aku nggak kelihatan nih. Berarti seharusnya di sininya ada kan? Bentar. Kok nggak kelihatan nih. Mana sih? Nah, seharusnya di sininya ada foto. Kok nggak ada ya? Nah, biasanya tuh kalau udah login, tinggal pasti kalau biasanya kalau belum login nanti di sini bakalan ada kelihatan login sign up gitu ya. Jadi kalau sudah login berarti kalau nggak ada berarti sudah login nih. Tapi teman-teman harus ingat kalau tidak premium, kesempatan bertanya dan jawaban yang paling mendekati benar itu kayak 80% benar lah. 90% benar lah. Itu hanya 4 kali bertanya dalam satu chat gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Teman-teman harus buat prompt yang jelas sesuai struktur datanya gimana, jelas. eh Kalau bisa padat sih kalau bisa. Terus apa ya? Jangan setengah-setengah. Misalnya mau buat ini dulu deh, nanti setelah itu chat selanjutnya aja baru aku buat ini gitu, tambahin ini. Jangan nanti kelamaan gitu. Tapi kalau bingung nggak apa-apa satu-satu. Nah, salah satu ciri-cirinya lagi adalah di sini bakal ada riwayat teman-teman. Di sini riwayatnya ada kalau misalnya udah login. Jadi teman-teman bisa lihat riwayatnya lagi. Misalnya tuh kemarin udah apa sih namanya? Udah apa ya namanya? Udah nyari nih, tapi teman-teman ketemu itu lagi, terus teman-teman mau cari itu lagi. Oh, misalnya kakak mau from PHP Tengah, mau cari itu lagi, jadi kakak nggak usah search lagi, langsung diklik aja. Oh, kemarin tentang ini, gitu. Oke, gitu. Nah, kalau mau new chat untuk new halaman teman-teman tinggal new chat aja. Gitu ya. Berarti itu new halaman lagi kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kita lihat nih, yang pertama nih kakak akan lihat cara kerjanya gimana adalah salin berkas di Google Drive. Berarti untuk menjawab ini teman-teman harus klik berkasnya dulu. Nanti di berkas ini akan muncul ini Google Drive. Maaf, bukan Google Drive, Google Doc, Google Doc. Nah, di sini teman-teman nggak akan bisa langsung edit, belum bisa langsung edit karena ini masih pokoknya nggak bisa langsung edit karena di sini masih minta akses gitu ya. Caranya biar bisa teman-teman tulis di sini adalah teman-teman harus salin atau copy Google Doc ini. Caranya gimana, Kak? Caranya tinggal klik file buat salinan. Kalau Google-nya bahasa Inggris pasti make a copy. Nah, buat salinan atau make a copy diklik. Nanti di sini bakalan namanya adalah salinan dari. Tapi kakak mohon untuk salinan darinya ini dihapus. Diklik di bagian apa di akhir namanya yang video tadi, dibuat strip terus namanya teman-teman. Misalnya punya kakak Miranda. Dan juga pastikan foldernya sudah di folder drive saya.
pastikan ya. Nanti baru bisa dibuat salinan gitu. Nanti kalau ini Google Drive kakak sudah full guys. Jadi nanti semisalnya ini sudah udah kesalin nih. Ceritanya ini udah kesalin, ininya bakalan berubah. Namanya ini akan berubah sesuai nama yang punya teman-teman buat tadi, gitu ya. Jadi berarti tadi kakak buat namanya strip Miranda, seharusnya ini kalau sudah kesalin namanya strip Miranda, gitu. Oke? Terus nanti teman-teman boleh untuk eh, apa ya kerjain di sini. Jadi struktur perintahnya apa? Perintah tindakannya apa? Kita ngapain? Hasil yang diperoleh dari ChatGPT akan dimasukin ke sini. Gitu. Jadi kita lihat, tulislah teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Jadi jaringan generatif dalam seni, temanya adalah seni. Isi tabel di bawah agar tidak membuang waktu menulis ulang pernyataanmu. Deskripsi yang pertama adalah tindakan. Di sini struktur pertamanya tindakan. Tindakan yang mau teman-teman buat di ChatGPT apa? Di sini ada menulis, ada memunculkan, menjelaskan, mengarang, dan sebagainya. Ada banyak. Teman-teman bisa pilih menurut teman-teman mau apa. Contohnya kakak mau mengarang. Kakak mau mengarang. Kakak memilih mengarang. Berarti di ChatGPT-nya nanti kakak akan tulis buatkan buatkan karangan. Apa ya tadi ya ini ya? Oh, karanglah teks. Karanglah teks naskah video. Naskah video. Oke, karena ini kan naskah video nih. Tadi kakak mau pakai karangan, kakak mau mengarang. Berarti karena kakak tindakannya mengarang, nanti kakak tulis di sini mengarang gitu. Kakak sebentar. Kakak akan tulis di sini mengarang. Di sini mengarang, tindakannya mengarang gitu. Terus jenis teksnya apa? Di sini ada banyak untuk postingan saluran Telegram, maaf, untuk postingan saluran Telegram kah? Atau abstrak untuk esai kah? Atau untuk teater kah? Jenis teksnya atau untuk apa ya? Penampilan teater boleh gitu. Nanti di sini tinggal ditulis untuk semisalnya kakak mau posting untuk saluran, posting untuk posting untuk di Instagram. Misalnya kakak posting untuk di Instagram, nanti di sini ditulis untuk diposting di Instagram jenis teksnya. Lalu dari ChatGPT kita tinggal tambahin lagi tadi jenis teksnya apa gitu. Karena teks naskah video untuk saya posting di Instagram. Oke, di Instagram. Oke, selesai nih. Terus kita masuk ke topiknya. Topiknya apa? Teman-teman bisa lihat seninya bisa musik, tentang musik, lukisan, sinema bisa atau untuk menghasilkan gambar. Kalau menghasilkan gambar otomatis tindakannya bukan mengarang ya. Nah, berarti kalau disesuaikan aja topik dan juga tindakannya gitu disesuaikan. Misalnya tadi kan kakak mengarang. Otomatis kalau mengarang kakak mau mengarang musik deh, musik. Oke, berarti di sini tadi itu di sini topiknya tentang musik, di sana topiknya tentang musik. Berarti di sini kakak tinggal tambahin di ChatGPT-nya. Sekarang lah teks naskah video. Oh, teks naskah. Nggak usah deh. Nggak usah pakai naskah video. Sekarang lah teks untuk saya posting di Instagram. Oh, bukan bukan. Sorry sorry. Sekarang sekarang lah tadi musik ya. Sekarang lah tadi apa sih tentang musik ya. Sekarang lah musik. Untuk saya posting di Instagram, tadi kan musik ya. Terus setelah itu penontonnya, audiensnya siapa? Teman-teman mau karangan ini untuk siapa? Boleh untuk remaja, anak-anak, orang tua, atau halayak luas. Kenapa kita perlu juga untuk audiensnya? Karena kalau sebenarnya kita nggak tahu nih audiensnya untuk siapa gitu, nanti kita apa ya? AI-nya akan bingung. AI-nya akan bingung. Ini untuk siapa? Berarti AI-nya akan buat aja secara umum gitu. Nah, sedangkan kadang lagu anak-anak itu, musik anak-anak itu dengan musik dewasa beda ya. Jadi ada yang nggak boleh kan. Jadi coba kakak mau buat audiensnya untuk anak-anak. Karena lah musik anak-anak. Kayak tergantung kata-katanya ada susunan katanya apa gitu. Contohnya anak-anak keterbatasannya apa? Keterbatasannya hanya musik yang pendek. Berarti karanglah musik yang pendek hanya 2 bait, 2 bait
Oh, salah deh, anak-anaknya di sini seharusnya. Musik anak-anak yang pendek hanya 2 bit untuk saya posting di Instagram gitu. Jadi boleh aja ini panjang, promnya boleh panjang sesuai teman-teman mau gimana. Tinggal di enter. Nanti dia bakalan minta hasil yang ini teman-teman boleh masukin di dalam hasil yang ini, yang di bawah ini, hasil yang diperoleh gitu ya. Oke? Nah, gitu. Dan selanjutnya sama aja sih gitu. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Tidak, Kak. Oke, kalau gitu kakak akan stop share. Teman-teman boleh sambil share screen dan juga untuk ngerjain. Ngerjain dulu yang di jaringan saraf buatannya, lalu yang di naskah videonya di lesson 1 ya. Oke, boleh sambil share screen. Oke, boleh dikerjain ya. Kalau ada yang susah itu kita kalau teman-teman ada yang udah dari kelas sebelumnya pasti udah tahu hanya diberikan 2 kali kesempatan menjawab. Jadi teman-teman kalau semisalnya jawaban pertama teman-teman salah, boleh dicoba lagi 1 kali. Tapi kalau yang kedua ini teman-teman masih ragu ini bener nggak ya gitu, teman-teman boleh tanyain kakak gitu ya. Oke. Oh iya teman-teman, sebelum ke naskah video, teman-teman kerjain yang nomor satunya dulu ya, yang jaringan saraf buatan dulu gitu. Oke, 3 komponen utama tadi jaringan saraf buatan apa aja? Jangan lupa. 3. Apakah input data ada Shiva? Di awal tadi ada dataset. Terus emang benar ada training algoritma. Terus yang terakhir. Apa coba yang terakhir? Oke, boleh dicek Shiva. Oke, good job Shiva. Berarti udah ingat-ingat ya untuk ininya jaringan apa ya komponen utamanya ya. Oke.
izin Iya. nanya Kak. Mm-mm. Ini al yang Algornova nih yang Kakak kirim di kelas di grup tuh kan? Iya benar, yang akun Algonovanya. Tahu nggak Ini yang kok ini? nggak masuk ya? Yang https learn.alj. Ya, Bener kan itu? Coba di share screen kakak melihat. Rehan ya, bentar ya. Oke. Kakak maaf mau izin Mm-mm. tanya kalau itu yang buat bikin karangan di ChatGPT, karangan seni di ChatGPT itu kan jadi tuh em, bisa musik terus bisa lain juga. Mm-mm. Terus tuh habis itu kalau itu tuh harus kayak buat anak-anak terus tuh habis mana kayak yang bakal eh, kayak penontonnya gitu siapa terus tuh habis itu em, apa lagi ya Kak maaf. Udah. Ininya apa sih tadi disesuai ininya aja. Sesuai kalau apa tabelnya tadi kan ada. Tabelnya tadi ada tindakannya apa, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya siapa, keterbatasannya apa. Teks Ya, Charles mintanya keterbatasannya apa? Kalau tadi kakak mintanya keterbatasannya teksnya pendek aja. Terus boleh juga kayak mungkin teksnya dalam bentuk apa ya? Tutorial boleh. Terserah Oke, terima kasih. gitu. Oke, gimana Rehan tadi? Coba kakak lihat ya. Oke, loginnya ya susah ya. Sebentar kakak. iya. Ini ya. Tapi sebelumnya Kak, itu masuknya langsung ke Python dia, Oh, langsung ini coba masuk dulu nggak apa-apa. yang Python. Iya, nggak apa-apa. Nah, biasanya mm, cuma pakai Chrome ini kan? Google yang ini Iya, kan? cuma pakai Chrome ini aja. Oke, nggak apa-apa, masuk aja. Nah, Aduh, ya masuk aja nggak apa-apa. Itu karena Raihan kan punya dua kelas nih di Algonova. Nah, kalau eh, mau masuk kelas lain, yang Pythonnya harus di logout dulu. Coba di logout dulu Pythonnya. Bisa nggak cara logoutnya tahu nggak? Ya benar di sini, di profilnya Raihan. yang nih. Ya benar di sini. Diklik, Oh, yang nih. segitiganya diklik. Kak, Bener, terus ada logout nih. Oh, Oke, logout. sebentar ya Shiva ya. iya. Oke, nah coba masuk lagi. Coba di sini algoritma ini tadi masuk nggak di sini? Yang nih. Coba dihapus aja, biar nggak bingung. Yang Eh, yang dihapus yang algoritma login, yang dipakai yang sign in. Salah eh, satu salah satu aja deh yang dipakai, terserah mau yang mana, yang ini apa hapus. aja. Terserah ya, terserah mana dihapus boleh. Terus login aja. Eh Loginnya apa ya sebentar? Kakak tanya ya, Rehan ya, Rehan, Rehan, Rehan. Eh, Kakak kirim ke chat ya, Rehan ya. Oh, ya. Ini nih Rehan. Yang angka yang di belakang tuh ini ya, passwordnya ya. Oke, udah. Oke. Hmm, Kenapa tadi Syifa? Ini jawabannya udah benar belum, Kak? Soalnya dari tadi aku coba salah. Oke, pilihlah layanan yang menggunakan jaringan saraf buatan. Coba jaringan saraf buatan itu layanannya apa aja? Em, Instagram, Spotify, YouTube. Mungkin masih ada satu lagi. Tadi kan kakak eh, coba ada satu lagi kayaknya tuh. Coba yang kira-kira aja menurut Syifa. Nanti kasih tahu kakak ya. Coba Ini, Kak. yang mana nih? Oke, Gulat. Kenapa kalkulator sama voice recorder nggak masuk? Hmm, Kenapa tuh? Tahu nggak kira-kira? enggak. Oke, karena itu nggak ada AI-nya ya. Voice recorder itu kan kayak cuma aplikasi bawaan gitu, nggak ada AI-nya. Bener kan, Syifa? Oh Oke, iya. gue jawab Syifa. Oke, Kak, aku mau bertanya, Kak. kenapa, Max? Untuk yang naskah video ini, yang dari ChatGPT, itu Mm-mm. tuh eh, eh, kerjaannya taruh mana ya? Oh, oke. Berarti udah di-download belum? Downloadnya gimana? Oke, berarti ini cara downloadnya. Tadi berarti ini sebelum eh, Max ketik nggak disalin dulu kan? Disalin dulu Hmm. nggak? Oh, ini yang ini. Baik.
the questions or Ya Max ya, oke sebentar kakak ke Max deh. Oke. Oh oke, coba algoritmenya platformnya dibuka dulu. mm-mm. Oke, nah coba di scroll ke atas. Nah ini ada berkas di nomor 2, Oh, benar gitu. Terus ini akan masuk ke Google Doc. Di Google Doc ini nggak akan bisa langsung edit karena nggak bisa edit. Jadi harus di make copy. salin dulu, benar. Copy. Caranya gimana? Bisa nggak? Bisa bisa. Oke. Benar. Jangan lupa namanya diganti ya. Copy off-nya dihilangin aja, terus namanya terakhir ditambahin nama Max. Biar kakak tahu itu punya Max. Oke, benar. Terus nanti masukinnya di sini. Gitu. Di sini nanti kan ada tindakannya tadi, tindakannya Max ngapain, jenis teksnya apa, topiknya apa gitu. Nah, contohnya mungkin ada di atas Kak, gitu. Gimana? Siapa nih? Kak, aku mau tanya boleh? Boleh, siapa? Banyak banget. Eh, Oh, Gwen ya? ini kita Mm-mm. harus login dulu baru bisa ganti namanya. Oh, Gwen belum login Google Docs ya? Coba login dulu. Bener, harus login Google Docs dulu. Ini email Gwen kan? Atau email siapa? Iya, ya ini email aku, Kak. Oke, boleh. Oke, boleh masukin emailnya di sini. Kak, tapi untuk sementara aku bisa pakai email Google dulu nggak? Soalnya yang di HP beda sama yang di laptop. Nggak Aku apa-apa. pakai email itu. Nggak apa-apa. Sudah. Hmm. Mm-mm. Buat hasil yang diperoleh itu copy semuanya atau teksnya aja. Semuanya. Berikutnya nggak usah ya, teksnya aja. Jadi ini aja. Menurut kan postingan dan musik untuk Gen Z. Ini pendek banget ya, maksudnya cuma ini nih. Lagu ini bukan cuma nada, bla cuma itu doang. Ya, Kayaknya promnya agak salah deh. Tuliskan teks postingan. Oh, ini untuk teks untuk postingan Instagram kayak iya, captionnya gitu ya. iya captionnya. Oh, oke oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi ininya aja. Nggak apa-apa. Oke. Oke, tadi kakak pikirnya ini soalnya ada musik ya. Kakak pikir tadi mau buat musik. Oke. Nah, Hah? Kakak maaf kalau yang ini tuh yang di submitnya tuh apanya ya? PDF-nya. Oke. Teman-teman, jangan lupa yang tadi kakak bilang, nanti teman-teman udah ngerjain nih yang disalin. Setelah dikerjain yang disalin, teman-teman download PDF. Coba ke ininya tadi, ke naskahnya tadi, ke Google Doc-nya tadi. Ini. Mm-mm. Nah, Oh, ini belum login, belum disalin nih. Udah disalin belum tadi? ada. Belum? Yang dari Ini belum. ChatGPT-nya. Ini Google Doc-nya kan disalin dulu, biar kita bisa masukin. Oh iya, oke, thank you. Benar. Nah, nanti hasil yang diperolehnya, hasil dari AI-nya baru dimasukin hasil yang diperoleh. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan di sini, di Google Docs-nya, baru nanti di-download Google Docs ini menjadi PDF. Kalau sudah di-download menjadi PDF, baru Hmm. dimasukin ke platform gitu. Kenapa, Muhammad? Kak, ini aku udah selesai yang buat Mm-mm. naskah untuk video.
Kira-kira ada Mm-mm. yang salah, Pak. Nggak apa-apa. Boleh. Oke, good job, good job. Benar-benar. Oke, good job. Ya, boleh di ini aja. Di apa namanya? Di download naskahnya. Google Doc-nya di download. Coba. Oke. Ini Ah, selanjutnya di download. Cara downloadnya, paham nggak? Ini dihilangin dulu. Klik lagi. Bener. Nah, itu di file. Nah, bener. Di file. Download. File. Download PDF. Nah, nanti dia udah akan masuk ke download PDF. Baru nanti masuk ke apa namanya ke platformnya, naskah videonya. Platformnya coba ini benar. Terus nanti di scroll ke bawah. Nah, klik yang ini. Oke, benar. Terus yang mana tadi naskahnya? Oke, di open. Oke, selanjutnya di scroll ke atas. Scroll ke atas dulu. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Sebelum dicek, ini coba di ini dulu. Oh, di ini aja deh. No, 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 no. Dicek aja dulu yang hijau. Oke, selanjutnya boleh dibuka ini dulu. Benar, di checklist biar nanti kakak bisa cek. Benar. Oke, I solve and check the task. Yang kuning dibuka dulu yang tadi. Nomor 3 coba. Ini nggak akan kekirim kalau teman-teman nggak ini. Oke, masuk ke sini benar. Udah di checklist yang ini I solve the task benar. Oke, good job Muhammad. Ya, Kak. Oke, mm-mm. Oke teman-teman mungkin karena waktunya juga udah lewat 11 menit, jadi kayak kakak bilang tadi kita tepat waktu ya. Jadi untuk yang belum selesai nanti boleh lanjut lagi di rumah sebagai PR gitu ya, teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk stop share. Yang belum selesai boleh lanjut di rumah aja jadi PR. Kakak maaf kalau ini tuh kan ini tuh Mm-mm. udah di copy. Terus Mm-mm. ini Google Docs-nya tuh mau dimasukin ke yang algoritma tadi tuh gimana caranya ya? Di download, di download. Ini ada download nih. Di file ada download. Nah, bener nih di download. Nah, terus PDF. Download ke PDF. PDF, PDF. Ya, PDF dokumen. Nah, dia udah ke download, dia baru bisa masuk ke course-nya. Nah, udah ke download tuh, coba ke naskah video bener. Nah, dimasukin ke sini. Coba di close dulu yang ini, yang ungunya, Hmm? yang nah bentar di close. Ya, Terus diklik yang ungu yang di putih, bener. Terus caranya klik yang ini di samping pesawat, logo pesawat warna ungu, di sampingnya, oh, ini. di sampingnya, di samping kanan logo pesawat bener. Nah, terus masukin, kok nggak bisa ya? Coba ini dihapus, ini diklik yang pesawat dulu, diklik yang pesawat dulu aja nggak apa-apa. Ini yang ini soalnya tadi akhirnya langsung kirimin di sini. Oke, di CTRL-A aja, CTRL-A. Oke, nggak apa-apa. Agak banyak tuh soalnya. Di delete langsung. Nah, gitu. Terus tadi di downloadnya di mana tuh? Biasanya file downloadan mana? Di mana Raihan? Nah, itu tuh benar. Oke, di open. Gimana Raihan? Oke, Ini terus dicek. nomor 3 Hmm, nih kayak mana ya? Oke, sebentar ya. Di scroll ke Ini tadi atas. Ren cuman pencet Celes. ini doang Apa? yang Benar. ini. Oke, sebentar ya Rehan ya. Coba dicek ke atas lagi, Celes. Ijonya diklik. Yang Benar. hijau. Terus, Yang bentar, nih. bentar, Rehan. Bentar, Rehan. Terus ini diklik lagi, Celes. Hmm? Yang ini, yang ungunya dibuka lagi. Terus nanti diklik yang ini. Dicek biar kakak bisa bisa cek. Diklik benar. Terus next level. Ya, thank Oke, you. good job. Oke, kenapa Rehan? Mana nih Rehannya? Ini Heeh. Ren cuman jadi kan kayak gini. Ren cuman Mm-mm. pencet ini doang. Mm-mm. Gak apa-apa. Pencet, Mm-mm. pencet ini. Mm-mm. Diklik aja Oh, sampai checklist. Diklik ya sampai Ren benar. pencet aja. Heeh. Padahal Ren belum siap. Ini nih Oh, kira-kira belum gimana nih? selesai. Oke. Nanti boleh dikirim filenya ke kakak aja ya, nggak usah ke platform nggak apa-apa, oke? Jadi teman-teman harus ingat harus dikerjain dulu baru dicek. Nanti filenya bakalan nyimpen gitu, oke? Oke, nanti Rehan boleh kirim filenya langsung ke kakak aja ya, ke chat ya, oke Rehan? Gimana tuh kan? Kirim file. Nanti masukin berkas. Eh,
Untuk cara pengerjaannya nanti di berkas, di salinan berkas Google Doc itu loh, yang tadi kakak ini kasih tahu. Google Doc-nya tahu nggak? Untuk Mm-mm. yang Oke, mana? nanti. Oke, nanti kalau gitu karena waktunya juga udah habis, jadi Rehan boleh nanti nonton video ini aja ya untuk recordnya ya, biar nanti Oh Rehan ya, bisa lihat, oke? oke. Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk step share dulu. Oh iya. Oke, Gimana ya? bisa stop share nggak? Nah, oke. Oke, udah bisa? Oke, Udah. jadi kita hari ini tadi udah belajar juga apa itu jaringan saraf buatan, juga apa itu AI, dan juga kita udah pakai langsung AI-nya sendiri gitu. Jadi dari itu nanti untuk yang belum selesai boleh langsung kerjain di rumah ya, untuk jadi PR ya. Oke, kalau ada yang kesusahan boleh tanyain kakak, atau nanti kakak akan langsung kalau sudah selesai videonya, recordnya sudah selesai di convert, nanti kakak akan langsung kirim ke link deskripsi grup gitu ya. Teman-teman boleh cek nanti. Oke? Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanya lagi? Oke, oke, Nah, kalau begitu, gimana Raihan? itu nanti link videonya bakal dikirim ke grup. Bener, ke grup WA. Udah masuk kan grup WA? Mamahnya Udah, atau Rehan? Oke, nanti dilihat ya. Di deskripsi grup nanti kakak kirim di nanti ya. Kalau videonya sudah ke convert gitu ya. Oke? ya Kak. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah mau join dengan tepat waktu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu gitu jam 10.30. Oke, bye-bye teman-teman. Selamat Kasih Kak. siang. Sama-sama. Ya, Kak.